Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Ada banyak konsep dari Descartes yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk situasi kita hari ini. Maka saya bawa lagi beliau ke sini, khususnya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan banyak hal tidak penting di kepala kita. Kita awali. Ini quotes-nya dari Descartes tentang prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto to live well you must live unseen. Ini motonya, padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik, kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang, susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek. Maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temenmu banyak, itu kan kamu mendadak juga, wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja. Sambil sarungan, kelekaran di sini ngobrol biasa, karepku kan ngono. Tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu, besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya. Oke. Tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri, yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu moto. To live well, you must live unseen. Must I advance. Terus, cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat. To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya.
Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata. Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, pingin tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir, lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem kayak burung onta kalau dikejar musuh, biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman. Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam, tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh, begitu hantunya keluar kamu kan merem. Duh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem. Kamu malah menutup mata. Maka, ya ayo uzlah tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasehati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu Allah sok soleh misalnya. Allah pamer pengetahuan. Allah padahal isinya apa? Tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu. Aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat, keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja, wong yuk biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentarnya gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu. Meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan itu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan. Jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Lo yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing. Berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang
kelihatannya baik, itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Oke, itu contohnya. Makanya to life without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang tidak mau tahu, tidak mau peduli. Pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada prinsip jangan terlibat terlalu banyak di dunia ramai, ayo berfilsafat. Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. What is the origin of wisdom? Meragukan, mempertanyakan adalah originsnya, sumbernya wisdom, kebijaksanaan. Oke ya. Jadi bapaknya filosof modern ini bilang kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya yang pertama adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun. Makanya tadi saya bilang mungkin rumus ini penting untuk hari ini. Ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita, ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen. Bingung kamu yang ini yang benar mana, yang tiap hari kamu capek goreng berita. Ya kan? Sekarang kan orang gitu. Ini gorengan, itu gorengan. Hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman. Iya. Tiap hari kamu goreng, akhirnya tuman goreng. Kalau ndak goreng, ndak enak. Dan gorengnya kan tipikal kalau dari grup sana digoreng biar kelihatan jelek terus. Kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu, yang terlihat oleh matamu, terdengar oleh telingamu, ragukanlah kebenarannya. Jadi malak bukan yang baik terimalah, yang hoax bantahlah. Kalau di Descartes sebentar, iya kalau jelas bedanya hoax dan ndak. Kalau kayak hari ini ndak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Descartes. What is the origin of wisdom? Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Descartes itu. Inilah yang disebut method of doubt, nyawa teorinya Descartes. Saya bacakan ceritanya Descartes, kenapa kok harus begitu. Bayangkan, katanya Descartes, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel. Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk. Sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Katanya Descartes, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk, cara untuk mengambil apel yang busuk gimana? Mencari yang busuk gimana? Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan terus kamu cari yang busuk? Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya?
lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk. Dengan cara yang sama, katanya Descartes, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru. Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi, kamu punya banyak sekali pendapat. Kalau saya tanya, yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua, atau ada yang jelek, ada yang tidak benar? Pasti kamu akan jawab, yo ada Pak, satu dua yang jelek, satu dua yang tidak benar. Berarti apa? Yo kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telaah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang salah, keliru, katanya Descartes. Ya sudah, tumpahkan semua sekarang. Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang. Pikiran bukan materi yang bisa dibuang, tapi berarti apa? Uji semua. Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular. Pikiran yang baik jejer pikiran yang jelek, itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek. Isi pikiranmu bagus-bagus, tapi ada satu dua yang rusak. Itu yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Oke, cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang tidak berani menguji kebenarannya. Loh, yang diuji itu bukan yang salah, yang benar ini lo juga harus diuji. Makanya katanya Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidup pun tidak ada harganya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidup pun tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji, kamu kan tahu, oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji, itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama, method of doubt. Ragukan. Semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus caranya gimana kemudian Pak milih yang benar mana yang busuk sampai ke yang pasti benar? Ini epistemologinya Descartes nanti yang dikenal dengan 4 aturan, 4 rules. 4 aturan berpikir. Kalau ini rumus-rumus generalnya, rumus umumnya. Yang pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Ini yang nyawanya meragukan tadi.
Caranya membuktikan kebenarannya gimana? Ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama, analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya apa? Teh ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana, hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilah-pilah semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis, ketika ada perintah analisis lah, atau saya pakai metode analisis, Pak, itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya, terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini ada tatakannya, ada tiangnya, ada pendolnya, ada... Ini kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa, tiangnya gunanya apa, kemudian tempatnya suara gunanya apa. Ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya tiang dengan tempatnya suara, tiang dengan tatakan, dan seterusnya. Itu namanya dianalisis. Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya, coba cek pernyataan ini tentang apa, unsurnya apa saja. Baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, coba cek variabel-variabelnya. Kalau sudah, lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu. Oh ini mungkin maksudnya A. Oh ini mungkin maksudnya B. Oh ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok WA terus tanya sudah tidur apa belum. Misalnya, itu kan masalah. Ya. Loh, pertama analisis variabelnya. Ini yang ngirim dia kenal baru sebulan, rumahnya jauh di sana. Terus itu dianalisis. Terus kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama mungkin iseng. Mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini. Yang kedua mungkin dia sedang punya kuota bonus yang baru eman-eman kalau nggak dihabiskan. Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan. Cari yang paling masuk akal. Jadi identifikasi kemungkinan-kemungkinan, terus biasanya setiap masalah itu ada, katakan variabelnya banyak. Selesaikan satu demi satu variabel itu. Temukan step by step yang mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar. Oh ini yang jelas aku kenal dia. Kemudian apakah dia senang apa enggak, itu langkah selanjutnya. Terus WA-nya ini maksudnya apa. Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar. Diurut, selesaikan satu-satu. Jadi kalau ada masalah, cara menyelesaikannya level. Itu metode yang ditawarkan oleh Descartes. Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah, penelitian-penelitian di dunia modern. Jadi ini basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi ragukan segalanya dulu, jangan kesusu percaya, analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinan, ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis. Terus temukan step by step-nya, ini kan nanti metode penelitian. Jadi disinilah
sumbernya nanti gagasannya Descartes ini menginspirasi lahirnya filsafat modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.